Kemudian data kredensial di Windows gitu ya. Apa aja sih yang bisa kita ambil di data-data kredensial yang ada di Windows itu? Pertama ada last activity kita, kemudian ada USB, ini USB view itu USB yang masuk ke Windows kita, kemudian ada wireless view, ini kita bisa tahu si komputer atau laptop itu pernah masuk ke wireless mana aja itu bisa ketahuan, terus passwordnya juga bisa ketahuan gitu. Kemudian ada web browser passview ini untuk mencari password yang ada di browser, kemudian ada history di browser kita gitu. Nah, untuk toolsnya bisa di-download juga. Kalau saya menggunakan yang dari Nearsoft, sini silakan ada nearsoft.net, ini banyak banget toolsnya. Kalau mau selain yang tadi saya ini, cuman ada history ada di sini semua gitu. Bisa menggunakan silakan download aja tambahan-tambahannya di Nearsoft ini. Untuk ini contohnya, jadi ini web browser passview, jadi kita bisa mengetahui si email dan password kita gitu. Ini kalau misalkan rekan-rekan atau Bapak Ibu sebenarnya kalau gitu. Pastinya kelihatan. Kemudian ini contoh browser history view. Ini kita pernah nge-browsing apa gitu ya. Contohnya, kemudian ini wireless view, jadi nanti misalnya ini networknya apa, terus ini nanti passwordnya biasanya ketahuan. Nah ini wireless view juga perlu nih untuk forensik, jadi kita bisa mengetahui bahwa dia itu pernah masuk ke wireless apa aja itu bisa ketahuan gitu. Dia misalkan pernah ke MACD, masuk ke wifi-nya MACD, wifi-nya tempat kantor atau apa itu bisa ketahuan gitu ya. Asalkan dia masuk ke wifi-nya terus ini nggak di clear ya bisa ketahuan. Jadi gimana caranya? Jadi kita nih bikin senjata untuk device gitu. Jadi tools yang tadi kita download itu, Flash Activity View, Web Browser Passview, USB View, Wireless View itu kita kopikan aja ke places kita. Jadi places kita ini sebagai senjata kita. Kalau di dunia forensik ya untuk menganalisis forensik. Nah kalau ada yang mau jahil juga, tapi disarankan jangan ya. Bisa juga gitu ya. Jadi nanti kalau udah di copy, ya udah kita tinggal ke komputer, misalkan ke teman kita mau ngopi sesuatu dong, pinjam komputernya dong atau apa gitu. Nah itu kita bisa langsung ngecek si historinya gitu ya. Nah, Mas Ramdan, suaranya kecil Mas Ramdan. Oke, kita bisa lihat sini. Kalau yang udah di-download, nah ini nanti kita masukkan aja ke playlist kita. Jadi kita bisa browsing nih. Contohnya saya browser history. Nah, kita diklik aja. Tinggal diklik aja browser historinya. Kemudian ini pilih yang anytime. Pilih yang anytime. Kemudian oke aja gitu ya. Nah ini kita bisa langsung ketahuan nih history-nya. Nah sebenarnya ada teknik sendiri forensik itu, ada yang lewat tools, ada yang kita analisis sendiri ke dalam Windowsnya gitu. Karena ini biar gampang ya kita pakai yang toolsnya aja gitu ya. Ini misalnya biasanya sih kalau belum di clear history ya itu ketahuan nih data-data kita di sini pernah ngebuka apa aja gitu kan. Ini kebetulan yang saya tampilkan yang aman gitu ya. Jadi saya tampilkan. Ini udah browser history contohnya. Kemudian kita juga
bisa last activity view. Kita klik aja. Nah, dia pernah ngebuka file apa aja gitu, kelihatan di sini. Ini penting banget nih kalau dalam dunia forensik. Jadi saya pernah ada kasus gitu ya. Salah satu itu hanya menggunakan tools ini last activity view. Jadi dengan last activity view ini bisa mengarahkan gitu menggunakan program apa aja gitu untuk menghapus data-datanya. Jadi si pelakunya itu dia lupa nge-clear story gitu. Jadi ini penting banget nih dalam forensik, itu last activity view gitu. Kita bisa lihat dia jam berapa gitu menggunakan program apa, itu bisa kelihatan gitu ya. Bisa kelihatan. Di sini usernya logoutnya jam berapa, logoutnya jam berapa juga ketahuan gitu ya. Nah itu bahayanya kan. Itu salah satu kredensial kita, salah satunya. Kemudian selain last activity view, kemudian ada juga misalkan pencarian ya, my last search. Kita di Google pernah nyari apa aja gitu ketahuan. Drive file, transfer, ini saya ini. Ya itu ini salah satu contohnya aja. Nanti biasanya kalau si komputer Windows Bapak Ibu ya udah digunakan itu nggak pernah nge-clear gitu ya. Kita nggak pernah nge-clear history kita. Ya nanti bakal ketahuan semua gitu. Kita pernah mencari informasi apa, itu bakal ketahuan juga. Ini penting banget nih dalam dunia forensik gitu ya. Kemudian ada juga USB review. Ini untuk melihat USB apa aja nih yang pernah masuk ke Windows kita gitu. Ini sangat penting juga nih dalam kasus forensik. Jadi kita bisa menemukan barang buktinya gitu. Dia pernah pakai nih, pernah pakai apa? Dia USB-nya SanDisk gitu ya. Kita telusuri nih si SanDisknya bisa kita jadikan barang bukti gitu ya. Dia menggunakan HP apa juga ketahuan gitu. Tuh, ini dia pakai Toshiba gitu. Kita tinggal mencari ya presis pelaku yang mereknya Toshiba gitu. Itu yang bisa kita lihat ininya ya. Kemudian ada juga history, udah web browser view nih. Kebetulan kalau ini kan saya PM jadi nggak ada kemungkinan untuk passwordnya. Jadi nanti kalau silakan Bapak Ibu kalau mau coba, pasti deh kalau nggak pernah clear history ini akan banyak di sini. Bapak Ibu pernah masuk ke WiFi mana gitu, di kantor, di McD, di mana itu, nanti ketahuan semua di sini WiFi-nya apa, kemudian nanti biasanya di sini ada passwordnya juga ketahuan biasanya. Oke, ya itu jadi data kredensial kita bisa diambil gitu hanya menggunakan tools yang sederhana gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan si file ini ke flash disk, udah kita bisa ke teman kita bisa ambil data-data gitu, ambil data-data mereka. Nah, sebenarnya ada cara untuk biar otomatis gitu ya. Otomatis kita tinggal pakai filebed.bat, kita bisa klik filebed itu, kemudian kita bisa menjalankan si program ini langsung gitu. Tapi itu nextnya mungkin, atau mungkin Bapak Ibu bisa mencari sendiri gitu ya. Nggak saya tampilkan untuk kali ini. Tapi tinggal dicari aja. Jadi nanti kalau pakai filebed itu, jadi nanti bentuknya nggak kayak gini, tapi langsung bentuknya file txt itu bisa gitu. Tinggal dicari aja di nilshop.com itu di websitenya itu ada caranya gitu ya. Itu bahaya banget, jadi kita tinggal masukkan flash disk, kita tinggal jalankan bednya, udah informasinya kita bisa langsung dapat semuanya, historinya, passwordnya kalau ada, kemudian yang lainnya, oh ya, yang tadi yang web browser flash view ya, belum ya. Nah ini yang web browser flash view, nah diklik aja. Nah kalau ada, yang kebetulan nggak ada, ini ada password biasanya. Nah ini kalau di dunia forensik itu ada istilah ini keberuntungan anak soleh gitu. Jadi emang kalau beruntung gitu, kalau rezeki anak soleh biasanya kita pas kebetulan dapat password gitu, enak banget, dia
user emailnya ketahuan, terus password Gmail-nya juga ketahuan itu. Wah, itu udah enak banget. Kalau kita udah itu benar-benar rezeki anak soleh tuh. Kalau kita udah dapat emailnya terus dapat passwordnya gitu. Kalau kita kan kalau udah dapat email sama passwordnya, wah kita bisa melihat di Google-nya kan, kita bisa dari dalam lagi di Google-nya, kita bisa lihat browser dia histori kemana aja kan biasanya, apalagi kalau si email itu terkaitan dengan Android-nya gitu ya, wah udah ketahuan semuanya gitu. Tuh. Nah, jadi dalam dunia forensik itu perlu juga rezeki anak soleh gitu. Istilah rezeki anak soleh itu perlu juga. Jadi ya ya minimal kita dapat emailnya juga sebenarnya udah bagus juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, gimana kalau nggak ada passwordnya? Biasanya sih penyidik atau ini kita biasanya minta password ke pelakunya gitu biasanya. Oke, itu gampang banget ya. Untuk dengan hanya tools yang sederhana itu kita bisa mengambil data-data kredensial gitu ya. Itu hanya beberapa, jadi nanti bisa dicari di masih banyak banget toolsnya di Microsoft itu yang bisa kita ambil gitu. Oke, itu untuk untuk apa? Ngambil data di Windows-nya. Kemudian yang terakhir, nah ini sebentar, ini jadi potensi penyalahgunaannya yaitu kita mengetahui histori Windows kita dan mengetahui email dan password kita gitu. Itu bahaya banget. Kredensial kita udah bisa diambil semua kalau itu, jadi bahaya banget gitu ya.